teman-teman kamu untuk generasi muda Pak ya? Benar. Gitu. Nggak ada pesan motivasi itu dari Bapak? Jangan pernah malu untuk bertani, karena bertani itu tidak pernah kena krisis. Kalau saya, jika kita bisa mengintegrasikan pertanian kita, itu nanti hanya berputar saja, biaya juga tidak akan terlalu banyak. Kayak seperti ini, pupuk kita buang ke sawah nanti menghasilkan kotoran dari sawah, kita beri pakan ternak lagi, dimakan lagi, putar terus, jadi berputar terus. Jangan pernah malu pokoknya jadi petani. Dan setelah itu ada bukunya untuk sistem musiknya dari Bapak yang biasanya kalau sekarang itu beli ke sini sendiri, datang biasanya. Alhamdulillah. Ya, Pak, terima kasih. Jangan malu, petani itu happy. Terima kasih, matur suwun. Nah, itu dia sahabat keseruan dari pembuatan pupuk organik milik Bapak Dwi. Semoga usaha Bapak Dwi ini bisa menginspirasi tim Ragam semuanya ya. Dan jangan lupa saksikan terus Ragam UMKM hanya di Java Televisi. Saya Haifatunisa pamit undur diri dan sampai jumpa. Jelajahi keindahan Nusantara bersama Panorama Dwi Bantara. Temukan destinasi eksotis, budaya yang memukau, dan pesona alam Indonesia yang menakjubkan. Panorama Dwi Bantara tayang setiap Sabtu dan Minggu pukul 1 waktu Indonesia Barat. Hanya di Java Televisi. Jangan lewatkan program Jejak Tradisi yang mengajak kamu menjelajahi kekayaan budaya dan tradisi dari berbagai daerah Indonesia. Setiap episode akan menghadirkan cerita unik, tarian khas, musik tradisional,
keindahan kerajinan tangan yang syarat makna sejarah. Tayang setiap hari Kamis pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Jejak tradisi, menyusuri akar, merajut cerita Nusantara. Hanya di Java Televisi. Ketika matahari mulai turun perlahan dan langit berselimut jingga, hadirlah waktu terbaik untuk merenung, memahami, dan kembali mengingat. Inilah momentum senja, ruang batin di tengah hiruk-pikuk dunia. Temani sore Anda dengan kisah penuh makna, nilai kehidupan, dan suara hati yang meneduhkan. Momentum senja, setiap Kamis pukul 16 waktu Indonesia Barat, hanya di Java Televisi. Pernah ngelihat video lucu yang bikin ngakak sampai lupa utang? Atau tren aneh di medsos yang bikin mikir, ini orang beneran apa ngelawak? Tenang, semua yang lagi viral bakal kita bahas tuntas di sini. Dari yang heboh, nyeleneh, sampai yang absurd, semua kita kulik, kita komentarin, dan pastinya kita ketawain bareng-bareng. Lagi viral setiap hari Selasa pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di Java Televisi. Dari mobil terkini sampai motor masa depan, semua kami kupas tuntas, cepat dan penuh gaya. Mau test drive, teknologi baru atau promo menggiurkan? Disinilah tempatnya. Gaspol News, kaskan informasinya, pol terus semangatnya. Tayang setiap Selasa pukul 09.35 waktu Indonesia Barat, hanya di Java Televisi. Temukan ketenangan dalam lantunan lagu Islami, kisah inspiratif dan dakwah penuh cinta. Untuk hati yang rindu cahaya dan jiwa yang ingin lebih dekat padanya. Melodi Islam, merdu di telinga, menyentuh di jiwa. Saksikan Melodi Islam tayang setiap Jumat pukul 08.35 waktu Indonesia Barat, hanya di Java Televisi. Berita Nusantara menyajikan kumpulan berita terkini dan terhangat dari berbagai penjuru Indonesia yang dirangkum oleh tim redaksi. Selanjutnya pemirsa, sebuah kecelakaan lalu lintas terjadi di kawasan Ngijo, Karangploso. Dari politik hingga hiburan, kami memiliki semua yang Anda butuhkan untuk tetap terinformasi. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan update berita terbaru setiap hari Senin sampai Minggu pukul 10 dan 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di Java Televisi. Zona paling hot buat kamu yang haus gosip dan update selebriti terkini. Skandal, cinta, gaya hidup sampai drama paling viral, semuanya ada di sini. Tanpa sensor, tanpa basa-basi. Celeb Zone, karena dunia seleb nggak pernah tidur. Saksikan Celeb Zone tayang setiap Senin pukul 09.05 waktu Indonesia Barat, hanya di Java Televisi. Ragam, kali ini tim Ragam UMKM sedang berada di Desa Bulu, Kecamatan Purwasri, Kabupaten Kediri nih. Kira-kira apa ya yang membuat tim Ragam UMKM datang ke sini? Usut punya usut nih sahabat. Di sini ada usaha olahan kerupuk rengginang nih, milik Bu Siti. Kira-kira seperti apa ya keseruannya? Langsung saja. Yuk kita simak kisah selengkapnya. Ya,
usaha tuh mesti dari kecil, apapun yang diniati itu ikhlas. Satu, terus kedua tuh jangan malu. Orang kadang saya tuh sering ditanya, Mbak, sampean kok gak malu, gak izin. Kadang malu menawarkan dagangan kita. Nah, asalkan dagangan kita itu kalau saya jualan ya saya bisa makan, baik untuk keluarga, untuk anak cucu saya baik, berarti untuk orang lain baik. Bisa perkenalkan? Perkenalkan, nama saya Siti Soleka, alamat RT 3 RW 3 Desa Mbulu, Kecamatan Purwoasri, Kediri. Ibu bisa jelaskan usaha ini? Usaha apa? Usaha pembuat rengginan, ya istilahnya cemilan, macam-macam cemilan. Keripik, carang mas, ada juga kacang asin. Kalau boleh tahu Ibu latar belakang sebelum mendirikan usaha ini dari usianya atau dari kecil, dari udah usaha ini? Enggak, malah saya dari kecil ya belum pernah bikin rengginan, belum melihat orang buat rengginan ya enggak. Cuma saya dengar orang-orang itu kalau bikin rengginan tuh begini, jangan terlalu lembek, jangan terlalu kasar, terus nggak boleh ditekan. Apa saya tuh jadi aja menyerap informasi dari sana sini. Terus saya pertamanya itu kok saya tuh nganggur. Ya kebutuhan kan semakin banyak. Saya bikin usaha pertama itu ya cuma bikin keripik pisang, terus keripik sukun. Terus waktu itu bapaknya tanam ketan itu gagal, ketannya bercampur beras, dijual kan nggak laku, lebih murah dari berasnya. Mestinya kan ketan lebih mahal dari berasnya. Terus saya coba bikin rengginan, saya titipin. Katanya orang-orang enak. Sampai bikin sampai habis kan 10 sak itu kalau saya jual lebih murah kan ya emang. Terus saya bikin tersendiri, terus saya bikin itu tukang sayur, warung hanya sekitar bulunya berapa orang itu sampai 10 sak tuh sampai habis ternyata. Terus ketagihan. Ketagihan sampai sekarang. Tahu itu dari tahun kapan, Bu? Mulainya awal Covid, awal 2020. Sama tuh kalau bikin ya paling hanya 2 kilo, 3 kilo nunggu habis baru bikin. Jadi kalau orang udah pesen, Bu, rengginan habis, ya tunggu sih mau bikin. Enggak kok setiap hari bikin, enggak. Kan takutnya kalau enggak laku, kalau lama kan pengi itu. Terus bikin terus lama terus daripada beli, kalau beli kan modalnya banyak. Nunut bapaknya tanam, yang separuh padi, separuh ketan. Terus sampai sekarang. Terus baru habis setelah Covid baru saya itu agak keluar desa dulu. Ya pasarnya cuma satu di Tawang itu aja, sudah takut kecapean. Sebenarnya kalau pesanan banyak Bu ya sebenarnya. Pesanannya ya lumayan lah. Pokoknya saya kan tanam kan ketannya hanya 2 musim. Musim padi pertama itu sama yang kedua. Itu ya sekitar bisa 2 ton lebih lah. Itu habis setiap tahun. Udah musim tanam 2 kali itu 2 ton lebih. Bikin sendiri gini sudah, terus nggak dijual ketan. Jadi awalnya itu karena di ketannya kualitasnya kurang bagus, dijual nggak laku, murah, terus saya bikin sendiri. Bisa dibilang iseng Bu ya? Ya iseng, terus tak bikin sendiri kok banyak, kalau dimakan sendiri kan juga nggak habis kan, bosen blenger. Coba saya titipin itu bakal sayur yang sebelahnya langgar sini, itu dibawa. Kok laku, terus suruh goreng. Terus saya, ya itu orangnya minta, saya belum bikin. Awalnya. Terus pokoknya nggak tahu ini sudah nyetok banyak, pokoknya sempat ya bikin terus
Alhamdulillah yang di Pasar Tawang itu juga lancar. Sampai sekarang. Biasanya kalau produksi setiap harinya bisa menghabiskan berapa kilo per hari, Bu?